Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang karakteristik tempat hidup hewan. Ikuti pembelajaran hingga selesai. Mari kita mulai. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu yang namanya habitat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Habitat merupakan tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Di dalam sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contohnya adalah di kawasan dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, dan juga daerah laut yang telah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Berikut adalah peran dan fungsi dari habitat. Yang pertama, sebagai tempat untuk hidup. Fungsi utama dari habitat ialah sebagai tempat hidup makhluk hidup. Dengan habitat yang sesuai, tentu suatu spesies makhluk hidup itu bisa atau dapat berkembang biak, mencari makan, sampai pada bertahan hidup. Yang kedua, sebagai tempat perlindungan. Habitat yang cocok untuk suatu makhluk hidup tentu memiliki kemungkinan besar bisa atau dapat bertahan dari segala macam ancaman. Contohnya saja seperti ancaman dari predator atau pemangsa. Nah, berikut kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu tentang dataran tinggi. Ciri khusus hewan yang tinggal di dataran tinggi. Yang pertama, secara umum hewan ini berbadan besar dan berdarah panas atau dingin. Beberapa jenis burung juga hidup di kawasan dataran tinggi. Umumnya merupakan kelompok mamalia dan herbivora. Ada juga beberapa yang karnivora. Tahu dong herbivora itu apa? Ya, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, sedangkan karnivora adalah hewan pemakan daging. Sedangkan mamalia sendiri adalah hewan yang menyusui, seperti monyet dan beberapa jenis hewan yang berbulu. Yang kemudian ada hewan yang hidup di dataran tinggi, rata-rata memiliki bulu. Nah, seperti golongan dari mamalia. Kemudian ada hewan yang hidup di dataran tinggi cenderung berkoloni. Berkoloni artinya berkelompok. Dan yang terakhir adalah biasanya hidup di kawasan bebas atau di alam bebas seperti daerah hutan. Nah, contohnya ada yang pertama kupu-kupu. Nah, kupu-kupu sering kita jumpai di kawasan yang memang bersih dari polusi seperti di kawasan dataran tinggi. Apabila kupu-kupu berada di kawasan dataran rendah atau daerah yang berpolusi, maka sayapnya akan berwarna lebih gelap. Kemudian ada burung elang. Nah, burung elang tadi termasuk golongan jenis burung. Kemudian ada golongan monyet. Monyet juga termasuk golongan mamalia, sehingga hewan-hewan tersebut berada di dataran tinggi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan dataran rendah. Nah, berikut adalah ciri khusus hewan yang tinggal di dataran rendah. Secara umum, hewan ini juga sama, ada yang berbadan besar dan juga ada yang berbadan kecil.
ada yang berdarah panas dan juga dingin. Umumnya merupakan kelompok mamalia. Jadi mamalia juga berada di dataran rendah. Dan herbivora dan juga ada yang karnivora. Serta mungkin ada yang omnivora. Hewan yang hidup di dataran rendah ini rata-rata memiliki bulu, tapi tidak selebat dari hewan yang berada di dataran tinggi. Hewan ini biasanya cenderung berkoloni atau berkelompok. Kebanyakan hewan yang hidup di kawasan ini adalah hewan yang umumnya diternakan oleh manusia, seperti kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, karena dapat dikembangbiakan atau diternak oleh manusia, sehingga hewan ini biasanya memiliki nilai ekonomi atau dapat diperjualbelikan. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan contohnya ada sapi, kambing. Nah, selain itu juga ada hewan yang dapat dipelihara. Contohnya adalah kucing, ya. Nah, di kawasan dataran rendah juga ada beberapa daerah yang digenangi oleh air, seperti contohnya adalah rawa dan juga danau. Nah, di rawa atau di danau juga terdapat hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Istilahnya kita kenal dengan istilah hewan amfibi, yaitu mereka yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air. Contohnya adalah katak dan juga buaya. Ya, jadi katak dan buaya juga dapat hidup di air maupun hidup di darat. Selanjutnya adalah kawasan pantai. Kawasan pantai adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan laut, ya. Nah, di kawasan pantai itu ada beberapa hewan yang hidup di sana. Contohnya adalah hewan yang hidup di daerah kawasan berpasir, karena pantai itu memiliki pasir, ya. Serta dapat hidup di air maupun di darat, ya, atau bisa tergolong amfibi. Contohnya ada apa saja? Ada kepiting, ada lobster, ada bintang laut, ya. Nah, di pantai juga ada hewan yang mungkin sekarang sudah terancam punah. Nah, hewan tersebut adalah penyu. Jadi, penyu itu hampir mirip dengan kura-kura, tetapi sangat berbeda, ya. Karena penyu memiliki cangkang yang lebih tipis daripada kura-kura. Dan setiap tahunnya penyu bertelur dan menitipkan telurnya di kawasan daerah pantai. Nah, manfaat untuk menjaga habitat penyu di laut adalah sebagai identitas dari suatu daerah. Misalnya saja di daerah Nusa Dua, Bali. Nah, setiap tahunnya penyu-penyu menitipkan telurnya di kawasan pantai daerah Nusa Dua, yaitu di Bali, sehingga dikenal dengan wilayah konservasi penyu, yaitu di daerah Bali. Nah, cara melestarikannya yang pertama, jelas tidak membuang sampah sembarangan di pantai. Tidak membunuh atau menangkap penyu untuk dipelihara secara pribadi atau diperjualbelikan. Nah, kemudian ada kawasan laut. Kawasan laut memiliki ciri khas khusus, yaitu umumnya merupakan kelompok mamalia dan golongan ikan. Ada juga ikan yang memiliki sisik, ya, untuk menutupi tubuhnya, serta ada pula yang tidak. Yang tidak memiliki sisik, maka golongan ikannya adalah golongan mamalia. Dan insang sebagai alat pernafasannya. Untuk mamalia sendiri seperti lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru. Kebanyakan hewan yang hidup di kawasan ini terdapat dua golongan, yaitu golongan air tawar atau daerah tambak dan juga air asin atau kawasan laut. Contoh hewan tambak ada bandeng, mujair, dan udang yang biasanya kalian konsumsi sehari-hari. Kemudian di kawasan laut contohnya ada ikan kakap, ikan salmon, dan juga gurami. Jadi ikan kakap, salmon, dan gurami itu tidak dapat dikembangbiakan secara tambak, tetapi mereka hidup bebas di laut sehingga nelayan akan
mengambilnya ya, mengambil ikannya di laut, kemudian diperjualbelikan. Nah, hewan laut sendiri, ikan-ikan yang ditangkap nelayan dari laut sendiri memiliki nilai harga jual yang lebih mahal daripada ikan yang hidup di daerah tambak. Nah, biasanya mereka memiliki nilai ekonomi, yaitu dapat diperjualbelikan karena dapat kita konsumsi. Nah, itu tadi adalah paparan materi tentang karakteristik tempat tinggal dari hewan. Nah, berikut adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 10 nomor, silahkan ditulis beserta soalnya. Insya Allah semua materi sudah ada pada video, sehingga dengarkan video dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Dijaga baik-baik hewan agar tidak punah. Untuk apa? Untuk generasi penerus kita. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.